Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kembali kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 147 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan goresan atau luka di dalam hati kita. Goresan-goresan luka yang ada itu semakin hari membentuk suatu sikap yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan yang pernah merasakan luka hati, tetapi ada banyak orang Kristen juga bahkan mengalami hal yang lebih kronis. Luka hati adalah rasa sakit di dalam hati yang diakibatkan perlakuan tidak baik oleh pihak luar, baik berupa intimidasi, penghinaan, perasaan tidak dikasihi, tidak diperhatikan, penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan, kebencian, kepahitan, atau hal-hal lainnya. Alkitab menggambarkan keadaan orang yang terluka hatinya itu sebagai orang yang robek jiwanya, patah hati, remuk, atau hancur hatinya. Menyerang hati dan membuatnya terluka adalah cara yang dilakukan iblis untuk menghambat kemajuan seseorang, serta menghalangi orang percaya mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Bukan hanya itu, iblis juga selalu berusaha mengungkit-ungkit semua pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu, supaya kita terus dihantui oleh trauma yang berkepanjangan, sehingga kita juga akan terus merasa bersalah dan dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Ketika orang Kristen mulai terluka hatinya, maka akan timbul rasa kecewa, benci, sakit hati, pahit, dendam, depresi, tidak bisa mengampuni, menjadi tawar hati, dan akhirnya menjadi ragu akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Bagi sebagian orang tentu bukanlah hal yang gampang untuk menghadapi kenyataan berakhirnya sebuah hubungan, baik hubungan cinta atau hubungan kasih di dalam keluarga yang mungkin sudah terjalin sekian lama. Ada banyak kenangan indah di masa lalu yang akhirnya harus berakhir. Ada banyak harapan dan impian yang terpaksa harus kandas di tengah jalan. Jika putusnya baik-baik, itu saja sudah menyakitkan, apalagi jika sebuah hubungan itu berakhir dengan cara yang tidak baik. Pasti rasa patah hati yang timbul, yaitu rasa sakit hati, bisa saja menetap di dalam diri kita, menorehkan luka hingga waktu yang begitu lama, dan tidak jarang juga hal ini membuat harga diri yang mengalaminya menjadi hancur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, luka yang timbul dari patah hati akibat putusnya sebuah hubungan kasih atau keluarga memang sangat menyiksa dan tidak akan mudah dilupakan. Beberapa orang kemudian sulit untuk memulai kembali hubungan yang baru karena masih diliputi dengan perasaan kesedihan dan juga kekecewaan. Selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Ada yang lebih memilih lari kepada obat-obatan untuk mengurangi keperihan hati akibat luka patah hati yang ditimbulkan. Tetapi ada pula yang tidak tahan lagi terhadap rasa sakit dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami patah hati, mari saudara ingatlah, kita punya satu pribadi yang akan menolong kehidupan kita.
dan mari jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini begitu indah, mengandung janji di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita patut bersyukur karena Tuhan tahu persis bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan dari patah hati. Bukan sekedar tahu bahwa itu sakit, tetapi Tuhan berjanji untuk menyembuhkan, membalut luka-luka kita. Dan Tuhan sendiri yang akan membalut setiap luka hati kita. Karena itu saudara, saat ini yang perlu kita sadari adalah di dalam kepedihan dan luka hati, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita dan Tuhan siap membantu merawat kita hingga mengalami pemulihan seperti sedia kala. Ketika kita mengalami patah hati, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan bagi hidup kita dan Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap luka yang kita alami. Tuhan siap melakukannya bagi saudara dan saya yang mau datang kepada Tuhan, yang mau membuka hati kita. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti apapun, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Di dalam hidup ini akan selalu ada tekanan-tekanan dan juga rasa sakit. Jika tidak kita sikapi dengan baik, itu bisa meruntuhkan kita setiap saat. Tetapi ada kabar baiknya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjalani itu semua seorang diri. Rasa sakit memang pasti akan kita alami, namun dengan pertolongan Tuhan kita pasti diteguhkan dan dipulihkan. Firman Tuhan berkata dari Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Tuhan telah berjanji berulang-ulang bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian di tengah luka hati dan perasaan yang sedang kita alami saat ini. Dia siap hadir untuk memberikan pertolongan dan membalut luka hati kita, menjaga kita sampai kita mengalami pemulihan. Jika saat ini ada di antara kita yang mengalami sakit hati atau perasaan patah hati atau luka hati, ingatlah jangan tergoda untuk melakukan tindakan yang konyol yang bisa menghancurkan hidup kita, bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi mari buka hati dan datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah semua perasaan kita di hadapan Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan. Maka Tuhan berjanji Dia yang akan hadir di dalam kehidupan saudara. Dia akan membalut dan memulihkan setiap luka-luka hati kita satu persatu. Asalkan kita mau buka hati kita dan mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Saat ini juga mari datang ke hadapan Tuhan dan bawa hati kita yang luka, yang hancur, dan bersiaplah mengalami pembaharuan, pemulihan yang luar biasa, karena Tuhan yang akan menjamah saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang penuh kasih, Dia adalah pribadi yang peduli di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Tuhan adalah penyembuh luka hati yang kami alami, dan di dalam Kristus kami percaya bahwa kami akan mengalami pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, dan keluarga kami. Bahkan atas setiap pergumulan-pergumulan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang mengalami kelemahan akan merasakan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan karya kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.